Sangat menyenangkan kalau mencari jodoh semudah main tunjuk tangan. Tinggal pilih yang mana dan langsung kelar urusan percintaan yang rumit itu. Konsep ekonomi dalam perspektif Buddhis disarikan dari jurnal Jiapap volume 3 nomor 1 bulan Maret 2021. Nilai-nilai Buddhisme memberikan pedoman bagaimana sebaiknya kaum rumah tangga memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengabaikan prinsip moralitas, bagaimana sebagian kekayaan yang diperolehnya disimpan, sebagian digunakan untuk investasi, dan sebagian untuk cadangan yang digunakan pada saat mengalami masa sulit. Buddhism memberikan dua pilihan hidup, yaitu menjadi seorang perumah tangga atau seorang samana. Jika pilihannya sebagai seorang perumah tangga, sudah pasti tidak akan lepas dari masalah ekonomi. Guru Agung Tathagata tidak pernah mengajarkan ilmu ekonomi, akan tetapi Schumacher menyimpulkan bahwa ilmu ekonomi Buddhism itu pasti ada, karena mata pencaharian atau penghidupan yang benar adalah salah satu dari 8 unsur jalan mulia. Menurut Schumacher, yaitu seorang ekonom Buddhis, menekankan penanaman pohon. Oleh karena modernisasi dan pengejaran kekayaan materi mengarah pada ketidakbahagiaan, maka ada kebutuhan akan jalan tengah, yaitu mata pencaharian benar, berdasarkan metode yang lebih sederhana dan tidak terlalu kejam. Dalam Buddhism, sila itu terdiri dari 3 unsur, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Seorang perumah tangga Buddhis dalam aktivitas sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan pokok pangan, sandang, dan papan. Buddhism tidak melarang umat untuk menjadi kaya. Oleh karena itu, mendapatkan kekayaan merupakan hal yang wajar dilakukan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Buddhism mengajarkan bahwa untuk mendapatkan kekayaan sebaiknya sesuai dengan jalan Dhamma, yang artinya kekayaan diperoleh tidak dengan cara eksploitasi, tetapi melalui usaha yang sungguh-sungguh dan keterampilan, dan seharusnya diperoleh dengan usaha yang bermoral. Tolak ukur suatu mata pencaharian dikatakan baik adalah jika mata pencaharian yang dilakukan menimbulkan manfaat untuk dirinya sendiri dan manfaat untuk orang lain, ataupun manfaat untuk keduanya. Idealnya, kekayaan yang diperoleh dari bekerja dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, sebagian untuk disimpan, sebagian untuk investasi dan pengembangan usaha, dan sebagian lagi untuk cadangan yang dapat digunakan pada saat mengalami kesulitan. Dari hasil penelitian, Buddhism memiliki semangat untuk mensejahterakan hidup semua makhluk. Dalam hal menjalankan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi Buddhis berbeda secara signifikan dari ekonomi neoklasik. Dalam pengakuannya terhadap masalah etika dan moral, ilmu ekonomi Buddhis juga mengakui bahwa banyak faktor non-keuangan yang berkontribusi pada kualitas hidup seseorang adalah penting. Faktor kunci keberhasilan dalam usaha komunitas yang dipelajari adalah proses pemikiran yang baik atau penggunaan kebijaksanaan yang konstruktif di antara para pemimpin dan anggota kelompok melalui proses pemahaman yang benar dan pemikiran yang benar. Tidak ada faktor yang dapat diciptakan dari modal fisik, tetapi berasal dari proses pembelajaran dan peninjauan. Di dalam ekonomi itu terdapat 3 sumber masalah, yaitu kelangkaan sumber daya, pilihan dalam menghadapi kelangkaan tersebut, dan biaya atau pengorbanan yang timbul karena pilihan yang diambil. Prinsip ekonomi pada dasarnya adalah memaksimalkan keuntungan, di mana kita mendapat hasil yang sebesar-besarnya, dan meminimalkan kerugian,
dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Prinsip ekonomi itu berlaku dalam 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Konsep ekonomi Buddhis tidak hanya mempertimbangkan nilai-nilai etika dari suatu kegiatan ekonomi, tetapi berjuang untuk memahami realitas dan mengarahkan kegiatan ekonomi pada keharmonisan dengan hal seperti apa adanya. Hal ini mengharuskan mata pencaharian seseorang tidak menciptakan penderitaan atau menyakiti diri mereka sendiri maupun orang lain. Kunci dari ekonomi Buddhis yaitu kesederhanaan, ekologi, dan tanpa kekerasan. Tujuan kehidupan ekonomi dari sudut pandang ekonomi Buddhis yaitu untuk memperoleh kesejahteraan yang maksimal tanpa merugikan makhluk lain. Dalam sebuah jurnal dikatakan bahwa nilai inti ekonomi Buddhis adalah welas asih dan kolaborasi melalui kesejahteraan dicapai, yang mengarah ke kebijaksanaan yang lebih tinggi, mengarah ke panya. Ilmu ekonomi Buddhis mengemukakan bahwa panya atau kemampuan untuk memahami segala sesuatu dalam sifatnya sendiri adalah corak produksi, sedangkan sukha adalah hasil dari munculnya panya. Orang-orang yang memiliki panya memahami segala sesuatu dalam sifatnya sendiri dan memahami bahwa sukha yang lebih tinggi adalah dari kedamaian dan ketenangan, yang pada akhirnya akan menuntun pada emansipasi penuh atau kebebasan yang dikenal sebagai vimutti sukha, bertentangan dengan ajaran ekonomi arus utama atau ekonomi konvensional bahwa tingkat utilitas yang lebih tinggi dapat diperoleh dengan memiliki lebih banyak kekayaan dan karenanya lebih banyak sumber daya digunakan. Tingkat sukha yang lebih tinggi dalam ekonomi Buddhis hanya dapat diperoleh dari panya yang tidak memerlukan konsumsi atau sumber daya tambahan, sehingga ekonomi Buddhis dapat dikatakan sebagai ekonomi yang paling efisien dalam hal sumber daya yang digunakan. Ekonomi Buddhis menganjurkan pembangunan berkelanjutan, terutama di dunia yang saat ini berada di ambang bencana pemanasan global akibat inefisiensi dalam konsumsi. Konsep yang tidak dapat dipahami dengan jelas dalam ekonomi arus utama. Bagian tersulit dalam ekonomi Buddhis adalah bagaimana menanamkan panya pada sebanyak mungkin orang. Guru Agung Tathagata mengajarkan ada 3 hal utama yang harus diperhatikan saat berhadapan dengan kekayaan yang kita miliki, yaitu 1. Cara memperoleh kekayaan tidak membawa penderitaan dan kerugian bagi makhluk lain. 2. Cara menggunakan kekayaan yang benar. Dan 3. Sikap mental terhadap kekayaan itu sendiri. Guru Agung Tathagata menyatakan bahwa keberhasilan usaha minimal tergantung pada 4 faktor utama sebagai berikut. Yang pertama, utana sampada, artinya bekerja dengan rajin dan bersemangat, memperoleh kekayaan melalui usaha dan kesungguhan hati yang berlandaskan keterampilan. Yang kedua, araka sampada, artinya menjaga dan memelihara kesuksesan yang telah diperoleh dengan hati-hati, termasuk menjaga sistem yang digunakan, serta berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi. Yang ketiga, kalyanamita, yaitu memiliki sahabat yang baik, jujur, pandai, terpelajar, mulia, dan penolong, akan berpengaruh besar untuk kemajuan usaha kita. Yang keempat, sama jivikata, artinya hidup sesuai dengan penghasilan, tidak boros tapi juga tidak kikir. Guru Agung Tathagata memandang materi bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, juga bukan sesuatu yang harus kita dewakan. Terhadap materi, hendaknya kita bersikap netral serta menggunakannya sewajarnya sesuai kebutuhan. Penerapan ekonomi Buddhis dalam kasus di Indonesia dapat dilihat pada Sri Sultan Hamengkubuwono X yang telah mengesahkan teori pembangunan dan pemerintahan yang mirip dengan Sufficient Economy atau SI di Thailand dan Gross National Happiness atau GNH di Bhutan dalam beberapa hal.
dengan fokus pada politik dan administrasi. Dinamakan sesuai dengan konsep tradisional Jawa, penyatuan raja dan rakyat. Yang terakhir, beliau perinci dalam pidatonya saat menerima gelar Doktor Kehormatan di Australia tahun 2015, sehingga penyampaiannya dalam bahasa Inggris. Penyatuan raja dan rakyat lebih spesifik dan dioperasionalkan daripada teks SI atau GNH asli. Dan sebagai gubernur, Sri Sultan juga memiliki mandat dan kapasitas untuk melaksanakannya. Tetapi sejauh ini sebagian besar luput dari perhatian ilmiah internasional, apalagi mengacu pada ekonomi Buddhism. Pengaturan tentang kekayaan yang telah kita dapat dilihat di dalam Sigalovada Sutta dalam kitab Digha Nikaya sebagai berikut. Ekena boke bobjeya, yang artinya satu bagian untuk dinikmati. Dwihi kamam payojaye, yang artinya dua bagian untuk ditanamkan kembali ke dalam modalnya. Dan catutapca nidabea, yang artinya bagian keempat disimpan. Dan apadasu bavi santi, yang artinya untuk menghadapi masa depan yang sulit. Sampai di sini mungkin ada koreksi dari saya. Lalu berapa bagian dari kekayaan yang kita dapat itu disediakan untuk berdana? Mungkin yang bagian keempat itu, yaitu yang 25% itu, sebagian kecil disimpan untuk menghadapi masa depan yang sulit sampai dirasa cukup, dimana kalau dirasa sudah mencukupi, jangan ditambah lagi, dan sebagian besarnya disediakan untuk berdana. Mohon koreksinya. Guru Agung Tathagata juga menjabarkan tentang 6 cara pemborosan kekayaan yang harus dihindari oleh umat, yaitu 1. Kecanduan pada minuman keras dan obat-obatan. 2. Berkeliaran pada waktu yang tidak pantas. 3. Menghadiri hiburan malam. 4. Ketagihan berjudi. 5. Dikelilingi orang yang tidak baik. Dan yang terakhir 6. Kebiasaan bermalas-malasan. Karakter utama dari ekonomi Buddhis adalah mengacu pada jalan tengah, hidup sederhana dan bersahaja, tidak berlebihan, mengetahui dan sadar di mana kebahagiaan bertemu kepuasan. Jadi setelah kita menjawab kebutuhan akan kualitas kehidupan atau kebahagiaan, kita merasa cukup. Misalnya konsumsi yang disesuaikan dengan jalan tengah harus seimbang, sebatas jumlah yang pantas untuk pencapaian kesejahteraan, bukan untuk pemenuhan nafsu keinginan. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip ekonomi klasik, bahwa konsumsi maksimum akan membawa kepuasan maksimum. Sebaiknya kita memiliki konsumsi yang bijak, secukupnya, yang akan menuntun menuju kebahagiaan. Di dalam ekonomi Buddhis, tidak merugikan diri sendiri maupun makhluk lain yang merupakan prinsip penting yang digunakan sebagai kriteria dasar perbuatan manusia. Ekonomi Buddhis harus sesuai dan harmonis dengan keseluruhan proses sebab akibat, sehingga ekonomi berjalan sedemikian rupa tanpa menyakiti diri sendiri maupun makhluk lain. Walaupun konsumsi dan kekayaan ekonomi itu penting, tetapi itu bukanlah tujuan akhir, melainkan hanyalah sebagai dasar untuk perkembangan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Ekonomi Buddhis memastikan pembentukan kekayaan menuntun pada kehidupan, di mana orang-orang bisa mengembangkan potensi terbaik diri mereka dan memperbanyak melakukan hal-hal yang baik. Kualitas kehidupanlah yang menjadi tujuan, bukan harta. Dalam sebuah paper dikatakan bahwa ekonomi Buddhis sangat konsisten dengan perubahan saat ini, yang lebih melihat secara jangka panjang keharmonisan manusia dengan lingkungan alam. Kesimpulan, nilai-nilai Buddhisme memberi pedoman bagaimana sebaiknya kaum berumah tangga memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengabaikan prinsip moralitas, bagaimana sebagian kekayaan yang diperolehnya disimpan, sebagian digunakan untuk investasi, sebagian untuk cadangan yang digunakan pada saat mengalami masa sulit, dan yang terakhir disediakan untuk berdana. Ilmu ekonomi Buddhis mengusulkan prinsip-prinsip alternatif seperti meminimalkan penderitaan, menyederhanakan keinginan,
tanpa kekerasan, perhatian yang tulus, dan kemurahan hati. Yang mana ekonomi Buddhis bukanlah sebuah sistem tetapi strategi yang dapat diterapkan di lingkungan ekonomi manapun. Paparan ini bertujuan agar umat Buddha dalam menjalankan mata pencahariannya mengimplementasikan ekonomi Buddhis dalam rangka mewujudkan masyarakat Buddhis Hita Sukaya untuk mencapai kebahagiaan dan tujuan akhir umat Buddha, yaitu Nibbana. Demikianlah video ini yang berjudul Konsep Ekonomi dalam Perspektif Buddhis. Semoga bermanfaat, dan kepada Anda yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu kembali di video yang lain di channel ini, di channel di YouTube. Semoga Anda sehat selalu, gemar berbuat kebajikan, bersemangat menjalani hidup damai, dan senantiasa berbahagia. Bye-bye. Sangat menyenangkan kalau mencari jodoh semudah main tunjuk tangan. Tinggal pilih yang mana dan langsung kelar urusan percintaan yang rumit itu. Tapi di dunia yang serba sulit dan butuh usaha ini, hal itu tak mungkin terjadi. Apalagi untuk urusan jodoh, harus melakukan usaha yang lebih dan maksimal untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi ketika kita disibukkan oleh anggapan-anggapan macam ini, ada satu tempat di dunia yang memang menawarkan kemudahan tersebut. Di sebuah desa bernama Stara Zagora yang berada di Bulgaria, ada satu event unik bernama Bridge Market di mana para wanita muda dan masih perawan ting-ting akan dipajang untuk kemudian bisa dipilih oleh para pria. Mereka tinggal pilih yang disuka, kemudian dalam beberapa hari, si wanita tersebut akan resmi menjadi istri. Tapi, kemudahan ini tentunya ada syaratnya. Seseorang harus menembus pengantinnya dulu dengan sejumlah uang sebagai tanda pengikat dan bukti cinta. Event Bridge Market ini mungkin sekilas seolah melecehkan wanita dan menurunkan martabat mereka. Tapi ternyata tidak demikian kalau kita tahu latar belakangnya. Lebih dalam soal event unik ini, berikut adalah fakta-fakta unik tentang Bridge Market yang pastinya belum pernah kamu ketahui. Nomor 1, sekilas tentang wanita Zagora. Sebelum lebih jauh ke event uniknya, ada baiknya kita tahu lebih dulu bagaimana wanita Stara Zagora. Kalau dilihat secara fisik, wanita di tempat ini bisa dibilang cantik luar biasa. Mereka rata-rata tinggi dengan karakteristik tubuh yang padat berisi. Wajahnya sendiri juga punya ciri khas, tidak tulen Eropa, melainkan ada aksen-aksen Asianya. Nah, selain fisik, hal yang unik dari wanita Stara Zagora adalah perilaku dan kebiasaan mereka. Di desa ini, wanita benar-benar sangat dijaga, terutama para gadisnya. Mereka dilarang untuk melakukan kontak fisik berlebihan dengan laki-laki. Bertemu lawan jenis pun harus di rumah dan diawasi orang tua. Maka dari itu, tak pernah ada cerita soal gadis Stara Zagora yang kecelakaan duluan sebelum menikah. Kecantikan gadis Stara Zagora di event Bridge Market. Dengan kecantikan serta jaminan terjaga seperti itu, sudah barang tentu gadis-gadis Stara Zagora bagaikan bidadari di mata pria. Tak hanya bagi kebanyakan pria, tapi juga laki-laki Stara Zagora sendiri. Makanya, para laki-laki ini pun sangat menentukan datangnya Bridge Market yang dilakukan 4 kali dalam setahun itu. Belum lagi, dalam acara itu, para gadis akan berpenampilan sangat menarik dan lain dari biasanya. Karena ini adalah acara penting, maka wajib hukumnya bagi para wanita untuk berdandan secantik mungkin. Tak hanya agar mudah mendapatkan suami, kecantikan adalah patokan harga yang harus dibayarkan pria nantinya. Makin cantik dan bikin deg-degan, maka biaya tebusannya pun akan semakin besar. Nomor 3, para pria boleh memilih sesuka hati, tapi keputusan bukan milik mereka. Begitu dibuka, acara ini pasti akan langsung dipadati oleh gadis-gadis dan para pria. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, para pria bakal langsung memilih untuk mencari kandidat terbaik. Konsepnya benar-benar sama seperti membeli barang di pasar. Ketika si pria minat, kemudian si gadis yang didampingi orang tuanya akan langsung mengajukan penawaran harga. Pria kaya paling punya kesempatan di acara ini,
karena mereka bisa membayar berapapun yang diminta. Meskipun demikian, ketentuan deal or not deal tetaplah di pihak si gadis. Nomor 4, harga yang berbeda-beda untuk gadis Tara Zagora. Tidak pernah ada cerita laki-laki Tara Zagora ketika terlibat dalam acara ini bisa punya istri tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Ya, selalu ada harga yang harus dibayar untuk sebuah pinangan menikah. Dan kalau bicara berapa jumlahnya, ternyata patokannya tidak pasti. Daily Mail pernah menuliskan kalau harga pengantin di sini berkisar antara 2.220 sampai 4.300 pound sterling atau sekitar 37 juta hingga 73 juta. Harganya sendiri ditentukan oleh dua hal. Pertama adalah sebagus apa si pihak laki-laki menawar, maka semakin murah harga yang didapatkan. Faktor kedua adalah fisik si gadis. Semakin cantik dan rupawan, harga tebusnya pun akan makin mahal. Yang terakhir, alasan ekonomi di balik bridge market. Tidak hanya untuk mendapatkan jodoh, acara satu ini juga berlatar belakang ekonomi. Jadi ketika seorang gadis berhasil dipinang dengan harga yang sesuai, maka uang tersebut tak hanya menjadi miliknya, tapi juga milik keluarga. Bahkan, inti dari event ini sebenarnya adalah untuk membantu keluarga mendapatkan tambahan uang dalam jumlah besar sekaligus. Perlu diketahui jika Tara Zagora adalah desa yang memiliki kondisi ekonomi lemah. Mereka hidup sangat sederhana dengan apa adanya. Makanya, adanya acara ini, perekonomian keluarga bisa sangat terbantu. Sayangnya, ini berlaku hanya jika si gadis laku dalam artian dipinang oleh seseorang.